Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Matkul Pendidikan Pancasila. Dengan saya sendiri, Julian Ika Putri. Saya Devanti Cindy Pratiwi. Saya Anissa Safitri. Saya Nakia Salsabila. Saya Meriani. Kami berasal dari Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Biologi Angkatan 2024. Di sini kami akan melakukan project learning yang bertajuk Toleransi Antar Umat Beragama Masjid Agung Timah dan GBIB Marata, yang berlokasikan di Jalan Jenderal Sudirman, Bantin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah keragaman budaya dan agama di Pangkal Pinang, berdiri dua tempat ibadah yang menjadi simbol toleransi, yaitu Masjid Agung Kubah Timah dan GPIB Maranatha. Masjid Agung Kubah Timah megah dengan arsitektur yang menawan, menjadi pusat ibadah bagi umat muslim. Di sisi lain, GPIB Maranatha juga tak kalah aktif. Dengan suasana yang hangat, gereja ini menjadi tempat berkumpulnya jemaat yang saling mendukung dalam menjalani kehidupan beriman. Selamat pagi Bapak, saya Nakia Salsabila dan rekan saya Meriani dari program Studi Biologi Universitas Bangka Belitung ingin mewawancarai mengenai toleransi antar umat beragama. Izin Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Menurut Bapak, apa pandangan Bapak terhadap toleransi antar umat beragama di Kota Pangkal Pinang dan bagaimana pengalaman Bapak dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain? Ya, terima kasih, Mas. Kalau berbicara tentang toleransi, khususnya bagi saya juga karena saya sebagai pendatang yang baru dan saya melihat Kota Pangkal Pinang yang begitu kaya dengan keberagaman, saya pikir gereja GPIB Maranatha Pangkal Pinang yang saya lihat bersebelahan langsung dengan Masjid Kubah Timah. Nah, ini salah satu gambaran toleransi yang menurut saya sangat luar biasa bisa berdampingan. Ini juga menjadi simbol toleransi. Artinya ada saling menghormati dan menghargai ketika berbicara soal perbedaan, apalagi soal keyakinan, tapi tetap bisa bersatu dan menghargai pemeluk-pemeluk yang lain. Bukan hanya soal Kristen dan Islam, berbicara soal kepercayaan, saya juga ketika datang dan melihat juga banyak kelenteng, kalau tidak salah ya, kelenteng yang bisa berdiri dan berdampingan juga dengan masjid. Itu juga jadi salah satu kekayaan keberagaman toleransi di Kota Pangkal Pinang. Itu aja. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah gereja GPIB Maranatha berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang toleran dan harmonis, dan bagaimana gereja GPIB Maranatha terlibat dalam dialog antar agama, dan jika iya bisa Bapak jelaskan bentuk keterlibatannya? Ya, kalau berbicara tentang keterlibatan, yang pasti sedari kecil ya kita sudah mengajarkan untuk kita tidak eksklusif. Kita mengajarkan bahwa ada perbedaan keyakinan, kita mengajarkan tentang menumbuhkan rasa toleransi sedari kecil. Lalu itu bagian dari pembelajaran ketika kita datang ke gereja, apalagi sebagai orang Kristen. Itu juga sebagai bagian dari pembelajaran bahwa kita bisa melihat ada saudara-saudara kita juga yang berbeda keyakinan, tapi kita tidak menjauhi, kita tetap juga merangkul sebagai satu kesatuan. Lalu berbicara tentang keterlibatan juga, khususnya di GPIB Maranatha Pangkal Pinang, sejauh yang saya datang 2 minggu lalu, saya juga sempat terlibat ya, kemarin ada pembagian tumbler. Jadi gereja membagi-bagikan tumbler, 150 tumbler
terhadap masyarakat sekitar, termasuk di masyarakat yang ada di Masjid Kuba yang ada di sebelah. Jadi mungkin itu salah satu bentuk sederhana atau bentuk kecil rasa kita berbagi terhadap saudara-saudara. Itu juga menumbuhkan rasa toleransi, juga menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Jadi bukan hanya kita menumbuhkan rasa toleransi karena perbedaan, tapi kita juga mengingat untuk menjaga lingkungan dan rasa cinta terhadap lingkungan. Itu salah satu bentuk kecilnya yang bisa saya berikan. Saya yakin ada banyak juga kalau kita bisa searching di Google bentuk-bentuk program yang ada yang selama ini ya, yang sebelum mungkin tahun-tahun yang lalu atau beberapa tahun belakangan, itu juga mungkin pasti akan ada. Apalagi keberadaan gereja yang bersebelahan langsung dengan masjid. Tuh. Baiklah, Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat respon para jemaat itu terhadap pentingnya toleransi antar umat beragama, dan apa langkah konkret yang diambil oleh GPIB Maranatha ini untuk meredakan potensi konflik antar umat beragama? Ya, bagaimana meredakan ya kalau konflik? Tentu saja ya selalu tentang mindsetnya diajarkan. Apalagi kita hidup di Indonesia dengan mayoritas Muslim, dan kita juga ada keberadaan agama lain, Kristen dan Konghucu dan lain sebagainya. Tentunya bukan hanya di gereja diajarkan tentang toleransi, tapi juga dalam kelas-kelas sekolah, perkuliahan seperti yang saat ini teman-teman lakukan. Ini juga bagian dari bentuk toleransi. Teman-teman datang ke gereja, teman-teman menanyakan, teman-teman menjadi bagian dari warga negara yang menjaga keutuhan itu. Jadi saya pikir sudah pasti gereja harus menjaga rasa kesatuan itu, rasa kebersamaan, karena nilai dari bangsa Indonesia juga kan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi bukan berarti hanya berbeda secara latar belakang suku, tapi di sana juga ada latar belakang agama dan keyakinan. Bukan berarti dalam perbedaan kita saling menjatuhkan, kita saling menjauhi, tapi bagaimana kita dapat menghormati. Jadi makna kata toleransi itu ya, satu kata yang paling saya suka itu toleransi. Jadi toleransi beragama, kita menghargai. Terutama ini kan sudah bulan November, bulan depan sudah masuk dalam perayaan Natal. Ya, gereja juga pasti akan membutuhkan bantuan. Mungkin sepengalaman saya, seringkali saudara-saudara yang Muslim juga terlibat dalam pengamanan gereja ketika Natal, pengamanan mungkin aksi-aksi yang ada di luar ketika dirayakan di dalam gereja. Teman-teman Muslim juga menjaga, begitupun sebaliknya ketika bulan puasa atau salat Id itu. Nah, saudara-saudara Kristen juga menjaga di luar. Jadi ada bentuk rasa toleransi dan kebersamaan gitu, saling mengingat gitu. Kayaknya seperti itu mungkin. Pertanyaan yang terakhir, Bapak, apa pesan dan pendapat dari Bapak tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat? Ya, sangat penting ya, maksudnya bertoleransi itu menjadi bagian dari keseharian kita harusnya, sebagai bukan saja sebagai umat yang beragama, tapi sebagai satu kesatuan dalam masyarakat. Di Kota Pangkal Pinang pasti ada FKUB-nya juga, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu juga menjadi salah satu forum yang sebagai wadah antara perbedaan itu, apalagi perbedaan keyakinan. Jadi kalau mau dibilang pesan ya, saya pikir Kota Pangkal Pinang bisa menjadi contoh toleransi umat beragama, dengan meskipun kota kepulauan yang tidak besar, tapi di situ ada kerukunan antar umat beragama. Contoh yang paling terlihat ya keberadaan gereja yang berdampingan langsung dengan masjid, begitupun keberadaan kelenteng yang berdampingan juga dengan masjid, dan di situ tidak ada rasa memusuhi, yang ada rasa saling menghargai.
Jadi percaya bahwa toleransi itu menghargai perbedaan, bukan memaksakan untuk menyamakan perbedaan. Itu juga yang dikatakan Gus Dur tentang bagaimana Indonesia berdiri juga dengan berbagai perbedaan yang ada. Jadi saya pikir banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil, dan juga sebagai masyarakat sedari kecil harus ditanamkan tentang rasa toleransi itu, sehingga kita tidak menyimpang, tidak menjadi radikal, tidak merasa diri bahwa kita adalah yang paling besar, tapi justru bagaimana ketika kita yang terbesar, kita dapat merangkul, kita dapat mengayomi, kita dapat menjadi contoh yang baik, dan kita dapat menjaga keutuhan dalam masyarakat. Salah satunya adalah nilai toleransi yang kita tanamkan. Baik, terima kasih Bapak telah Terima kasih. menjawab pertanyaan dari kami. Selamat pagi Bapak, saya Julian Ika Putri dari Prodi Biologi Universitas Bangka Belitung. Biologi. Ya. Dan Saya Devanti Cindy Pratiwi dari Prodi Biologi. izin Bapak, kami ingin mewawancarai mengenai tentang toleransi umat beragama di Pangkal Pinang. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertamanya Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang toleransi antar umat beragama di Pangkal Pinang, dan apakah ada pengalaman pribadi Bapak dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain? Baik, alhamdulillah wa syukur la haula wa quwwata illa billah. Toleransi kalau bahasa agamanya tasamuh ya. Tasamuh, toleransi, tolerare artinya saling membiarkan. Di Kota Pangkal Pinang khususnya kita tahu bahwa tingkat toleransinya sangat tinggi. Jadi tidak ada terjadi permasalahan, terjadi pergolakan terkait toleransi. Apalagi itu masalah ibadah wajib. Alhamdulillah hari ini kita berada di Masjid Nurul Batimah yang notabene masjid ini berada di samping GPIB Maranatha, Gereja Maranatha. Alhamdulillah apapun kegiatan di GPIB Maranatha, Masjid Nurul Batimah tidak pernah mengganggu. Begitu juga dengan kegiatan di Masjid Nurul Batimah, GPIB Maranatha pun tidak pernah mengganggu. Artinya apa? Tingkat toleransi di Kota Pangkal khususnya ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Batimah, GPIB Maranatha mempersilahkan untuk parkirnya digunakan jemaah masjid. Begitu juga dengan kegiatan GPIB Maranatha, parkir Masjid Nurul Batimah dipersiapkan untuk tempat parkirnya kawan-kawan gereja yang mau ibadah. Dipersilahkan. Masalah artinya apa? Kita tahu bahwa toleransi di Kota Pangkal Pinang sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Masjid Kuba Agung Timah mempromosikan toleransi antar umat beragama di Pangkal Pinang? Ya, cara yang terbaik yang dilakukan oleh Kuba Timah adalah bagaimana setiap ada kegiatan, khususnya termasuk kegiatan yang begitu sedikit agak ramai, kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di GPIB Maranatha. Kemudian mereka juga yang sama, dan setiap momen yang ada di depan ini, di depan utama Merdeka, ya selama itu tidak mengganggu kegiatan ibadah di Masjid Agung Kuba Timah dan di gereja juga tidak mempermasalahkan. Artinya setiap apapun momen kegiatannya diadakan pemerintah Kota Pangkal Pinang, mereka selalu memberikan informasi kepada masjid maupun kepada gereja. Itu. Jadi alhamdulillah hari ini sampai detik ini 3 hari lagi Masjid Agung Kuba Timah ini gebiar milad yang pertama ya. Jadi alhamdulillah selama setahun ini tidak ada permasalahan terkait ibadah, terkait apapun yang dilakukan oleh kedua tempat ibadah terbesar di Kota Pangkal Pinang ini. Oke, baik Bapak, untuk adakah program yang dilakukan untuk Masjid Agung Kuba Timah dalam yang program yang dilakukan Masjid Agung Kuba Timah untuk pemeluk agama lain? Program seperti apa maksudnya? Program-program berinteraksi gitu. Ya, yang kita lakukan hari ini, saya juga sebagai kepala sekolah ya di SMK Pangkal Pinang, kita juga memberikan support kepada gereja maupun Masjid Agung Kuba Timah ini. Terbukti hampir setiap hari Jumat kita melaksanakan kerja bakti ya, yang Islam kerja baktinya di masjid, kemudian yang Protestan Katolik juga melakukan kerja baktinya di gereja GPIB Maranatha. Jadi kesempatan yang saya berikan selaku ketua Masjid Agung Kuba Timah untuk dapat membina hubungan lebih baik lagi antara Masjid Agung Kuba Timah dan GPIB Maranatha. Alhamdulillah, silakan itu programnya.
Jadi untuk membersihkan, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya bukan kegiatan mahdoh, kita bersamai. Ya, itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak masjid ini menangani isu-isu tentang ketegangan yang terjadi antar umat beragama? Iya, Masjid Agung Batimah, masjid yang netral, berada di tengah kota Pangkal Pinang. Selama tidak mempermasalahkan hal-hal yang mahdoh atau yang wajib terkait toleransi, Masjid Agung Batimah ini alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja, tenang-tenang saja. Jadi tidak ada permasalahan ya terkait terkait masalah-masalah konflik baik antar umat beragama maupun sesama umat beragama. Masjid ini masjid netral, masjid yang di tengah-tengah. Kemudian masjid ini masjid yang ramah terhadap orang tua, lansia, anak-anak. Kemudian masjid juga ini dibangun dengan menggunakan dana Pemkot memang khusus untuk bagaimana supaya keberadaan masjid ini diterima baik oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang, berdampingan dengan gereja. Kemudian juga di sebelahnya nanti kita ada ibadah orang-orang yang beragama Buddha ya. Jadi alhamdulillah kondisional masjid ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat muslim maupun antar umat beragama yang lain. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk masa depan toleransi umat beragama masyarakat ini? Selaku Ketua Masjid Agung Batimah, selaku Ketua Dewan Masjid Nusa Kota Pangkal Pinang, saya berharap mudah-mudahan ya tidak ada permasalahan konflik internal maupun eksternal yang terjadi di Kota Pangkal Pinang, karena perdamaian itu indah. As-sulhu khair, perdamaian itu indah ya. Jadi kalau dengan kita berdamai, dengan kita berjalan dengan baik, berinteraksi dengan baik, insya Allah kita juga ibadah tenang. Kalau terjadi permasalahan, terjadi peperangan, terjadi perpecahan, ibadah juga tidak tenang. Nah, artinya dengan baik antar umat beragama di Kota Pangkal Pinang ini menjadikan ibadah-ibadah kita, khususnya yang beragama Islam maupun yang beragama lain, seperti Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya, menjadi tenang kan. Kalau salah satu hakikat hak asasi manusia itu adalah bagaimana menciptakan ketenangan dalam dirinya, tempat tinggalnya, keluarga dan komunitas yang ada di sekitarnya. Itu terima kasih ya. Ya. Oke, selanjutnya apa pesan Bapak untuk masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama? Oke, baik. Pesan kami yang disampaikan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa berdamailah dengan hati, berdamailah dengan keadaan, ya. Agama boleh beda, keyakinan boleh beda, permasalahan boleh berbeda, banyak permasalahan yang kita alami. Cuma mari kita sama-sama untuk dapat melaksanakan menjadikan Kota Pangkal Pinang ini kota yang cinta dengan toleransi, cinta yang saling membiarkan. Kalau orang mau beribadah silakan, melakukan apapun terhadap keyakinannya dipersilakan ya. Yang penting bagaimana kita menciptakan kekompakan ada di Kota Pangkal Pinang ini. Terima kasih. Iya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana Pak peran masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Pangkal Pinang? Baik, alhamdulillah Kota Pangkal Pinang ada forum kerukunan umat beragama. Itu semua agama ada. Alhamdulillah dari forum tersebut selalu membina hubungan dengan baik dengan kawan-kawan gereja, kawan-kawan masjid, kemudian di vihara dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja ya. Karena apa? Karena memang notabene-nya adalah masyarakat Kota Pangkal Pinang ini masyarakat yang cinta damai, tidak mempermasalahkan keyakinan orang lain. Persilakan kepada pemeluk agama masing-masing untuk dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Itu saja. Berarti itu ada komunitasnya ya Pak? Ada bukan komunitas, ada forum. Iya, nama forumnya apa? Umat beragama FKUB, ketuanya Pak Khalil Mahfuz yang di Pangkal Pinang. Jadi kalau adik-adik para mahasiswi ingin berwawancara dengan beliau juga dipersilakan. Jadi silakan nanti kontak beliau ya, bagaimana FKUB menjalin mitra dengan berbagai macam agama supaya terjadi kedamaian di Kota Pangkal Pinang ini. FKUB adalah forum komunikasi beragama yang notabene dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kecamatan ada FKUB ya, yang isinya adalah para tokoh agama yang berencana mengorganize bagaimana terjadi kedamaian khusus bidang keagamaan di Kota Pangkal Pinang dan di Indonesia pada umumnya. Cukup, oke. Ya. Terima kasih ya Terima Bapak kasih, atas Pak. waktunya. Bineka Tunggal Ika, negara kita tetap Indonesia.
Kami dari Forum Kerukunan Beragama Kota Pangkal Pinang ini selalu mengantisipasi terjadinya konflik di Pangkal Pinang ini dengan cara setiap sebulan sekali pemuka-pemuka agama antara lain Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, dan Hindu itu mengadakan pertemuan. Jadi pertemuan sebulan sekali ya membicarakan masalah umat. Seandainya ada di masyarakat pemuka agama itu ada masalah diutarakan. Jadi kalau seandainya kira-kira akan terjadi konflik ya kita selesaikan gitu. Jadi pemuka agama itulah kita haruskan untuk menyelesaikan dulu. Baru kami rame-rame mendatangi tempat tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ini nak ngadakan pendirian sekolah tinggi sekolah tinggi Konghucu itu. Ya, Konghucu di Temberan, Herita. Jadi kami FKUB Pangkal Pinang ya mengadakan musyawarah. Ya, musyawarah. Ya, tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Kami mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka agama tadi. Dan kami tinjau lokasinya. Lokasinya memungkinkan enggak? Dari lokasi Temberan itu alhamdulillah lokasinya memungkinkan. Karena penduduk itu masih jauh di lokasi itu. Dan di situ ada komplek ibadah atau tempat ibadah semua agama ada di situ. Pernah nengok enggak? Di Temberan, di pinggir pantai. Nah, itu ada tempat ibadah dari semua agama. Nah, di dekat situ. Ya. Itu kami atasinya, tapi alhamdulillah yang masyarakat yang tidak setuju ya tetap tidak setuju, tapi diam. Seandainya mau berontak ya harus sesuai dengan prosedur. Ya kan ada yang tidak setuju, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Ya, tidak ada yang mengadakan demo-demo yang besar-besaran. Itu ya, itu antara lain untuk mengatasinya itu ya. Ya, antara Masjid Kubah Timah dengan gereja GPIB ya. Ya, itu alhamdulillah dari pengurus gereja itu ya kami selalu berdekatan, selalu ngomong-ngomong. Alhamdulillah tidak masalah. Termasuk lokasi parkir kan sama-sama ada masalah. Alhamdulillah aman. Kalau di Pangkal Pinang ini alhamdulillah lah aman. Di Masjid Kubah Timah pun begitu. Ya, sudah sangat mengganggu. Jadi ngerti lah sama-sama pengertian. Ya, saling toleran. Semua saling toleransi, insya Allah aman. Saling toleransi. Ya, itu antara lain deh. Apalagi Kegiatan atau program apa yang sering dilaksanakan oleh FKUB Pangkal Pinang untuk mempererat hubungan antara umat beragama? ya, alhamdulillah FKUB Kota Pangkal Pinang sudah 3 tahun ini
Berarti sudah 3 kali kami laksanakan itu skema pemuda lintas agama. Ya, jadi pemuda-pemuda baik itu Islam, Konghucu dan lain-lain semua agama itu kami ajak kemah yang sudah 3 kali ini. Jadi alhamdulillah hasilnya memuaskan, ya, hasilnya positif. Masalah waktu masih malah minta ditambah 1 hari, ya, saking asiknya. Nah, itu cara kami untuk mengatasi konflik. Jadi sudah pemuda-pemudanya sudah saling kenal mengenal, saling yang mengetahui keadaan agama masing-masing. Jadi tidak ada masalah. Itu dah antara lain. Kami adakan kemah pemuda ini. Alhamdulillah di tempat lain memang belum laksanakan. Tapi di Pangkal Pinang ini dengan dukungan Pak Wali Kota, ya, Pak Molen, ya, diberi ya dana lah untuk FKUB, untuk kegiatan-kegiatan FKUB. Terima kasih. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Molen bisa menjabat lagi. Yang kedua, kamu harus mendukung, ya, FKUB bisa bergerak lebih baik, ya. Nah, itu kira-kira, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bagaimana cara FKUB Pangkal Pinang menghadapi isu-isu yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar umat beragama? Cara menghadapi isu-isu ya kita saring dulu isunya apa, ya. Dulu kan ada isu-isu, pernah ada isu-isu guru agama. Jangan lupa aku masalahnya. Itu ya kami clearkan. Jadi guru agama yang non-muslim menghina, salah satu. Tapi alhamdulillah, ya, sudah diatasi, tidak nyampe keluar kemana-mana. Ya, diatasi dengan ikhlas sama-sama rawat. Ya, alhamdulillah sudah melebar kemana-mana. Tadinya yo memang ada isu mau demo, yang dari luar Pangkal Pinang mau demo, ya. Kalau namanya demo nanti yang jelek kan Pangkal Pinang. Nah, alhamdulillah bisa kami atasi. Itu pernah terjadi tahun berapa sudah lupa saya, tapi pernah terjadi. Ya. Itu kira-kira kita selalu bekerja sama dengan pemerintah. Jadi alhamdulillah lah. Terus kami juga tahun ini program-program sudah selesai. Tahun 2024 ini semua dana yang diserahkan ke FKUB sudah kami laksanakan semua. Dan apa itu kaji terap, karena kaji terap ke Semarang, itu sudah kami laksanakan. Kaji terap ke Bangka Barat sudah kami laksanakan. Ya, alhamdulillah. Itu kira-kira deh ya. Apalagi? Sejauh mana FKUB Pangkal Pinang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antara umat beragama? Berkolaborasi apa nama? Kolaborasi. Ya, apa tadi kan? Berkolaborasi. Alhamdulillah pemerintah Pangkal Pinang yang dipimpin oleh wali kotanya Pak Molen ini, alhamdulillah kami dari forum kerukunan umat beragama selalu diperhatikan. Jadi contohnya ada 3 mobil, itu mobilnya ada. Nah, ya, fasilitas mobil, biarpun nganggur lah. Tapi sudah ada. Nah, berarti kan ada perhatian
Tidak ada perhatian, tidak mungkin diberi fasilitas. Nah, kemudian sekretariat kami sudah diberi di Jalan R.E. Marta Dinata, di dekat Masjid Al-Ulia. Masjid Al-Ulia Kampung Upas. Ya, itu yang ada PKB. Nanti ada MUI, ada tiga organisasi itu. FKUB ada di situ. Nah, ini kan fasilitas-fasilitas yang paling enak lah. Kami kerja sudah ada tempat untuk bekerja. Nah, ini kira-kira jadi pemerintah daerah selalu memperhatikan. Jadi ya syukurlah. Nah, itu. Jadi ini bagi adik-adik yang muda-muda ini nanti juga harus begitu. Nah, yang beragama Islam harus betul dengan agama lain itu harus toleransi. Jangan sama-sama di bimbing lah ada teman yang agama non muslim lagi dihina, tidak boleh. Kalau kita manusia itu sama-sama manusia itu harus menghormati. Karena apa? Zaman Rasulullah SAW ada wanita tua, ya, caranya begitu. Non muslim pula kan selalu didatangi disuap. Nah, itu kan contoh itu. Jadi tidak boleh memisah-misahkan atau menghina, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai beranggapan wah saya ini penghuni surga, tidak boleh. Ya. Yang punya surga itu Allah. Ya. Terus Allah siapa? Yang ditunjuk Allah untuk masuk surga itulah. Nah, dan semua manusia yang baik itu yang bisa menghormati atau menghargai sesama makhluk. Ya, makhluk Allah itu bukan manusia baik, termasuk hewan, anjing, ya itu makhluk Allah. Jangan sampai ada anjing kita gebukin karena itu najis, tidak boleh itu. Ya, sedangkan ada sejarah seorang wanita yang sudah apa itu ya, nakal lah, nah, ya. Ini sejarahnya begitu, bukan aku adil ya, karena wanita. Ada seorang wanita yang kita di garis masyarakat itu nakal, BTS lah itu baratnya. Sedangkan nengok anjing kehausan, nah diambilkan air di dalam sumur, di sepatunya dikasih masuk surga. Nah itu kan Allah mengampuni. Ya, mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi adik-adik mahasiswa, umpama ada orang tua yang berjalan atau mau nyebrang, itu ditolong. Ya, itu kira-kira. Ya, umpama naik mobil, ada orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang hamil, dan ada tempat duduk, kita harus ngalah. Ya, kita harus ngasuh orang itu yang duduk, kita berdiri. Nah, itu salah satu contoh. Ini itulah kurang lebih deh. Ya, apalagi Apa harapan FKUB Pangkal Pinang untuk masa depan kerukunan umat beragama di Pangkal Pinang? yang harapan FKUB ya aman-aman aja supaya tidak ada ya gangguan apa-apa ya, itu harapan. Namanya kita kan tidak tahu ke depannya ya. Harapannya ya memang Pangkal Pinang ini harus aman, harus ya tidak ada gangguan-gangguan yang lah, baik itu antar umat beragama maupun intern umat beragama ya. Nah, kita kan dituntut oleh kerukunan intern umat beragama, yaitu maksudnya Islam sama Islam, NU sama Muhammadiyah. Ini kadang-kadang kan ribut gara-gara kunut
Ya, kalau Muhammadiyah enggak sholat subuh enggak kunut. Nah itu kita harus menghargai. Selaku seorang NU, kalau NU pakai kunut, nah itu kira-kira ya Bung Adik terserah lah mau aliran mana terserah, tapi jangan menghina yang tidak berkunut. Yang tidak berkunut jangan menghina yang pakai kunut. Nah itu, ini intern umat beragama. Kalau antar umat beragama ya Islam dengan Hindu, Buddha dan lain-lain, itu jangan menghina. Loh, kalau Cina, kalau sembahyang begini-begini, itu tidak boleh juga. Ya karena itu keyakinannya. Nah itu tidak boleh menghina. Terus umat beragama dengan pemerintah. Kita dengan pemerintah harus ya mengikuti peraturan pemerintah. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan pemerintah. Nah itu kira-kira untuk ke depan, insya Allah FKUP Pangkal Pinang ini ya kami harap lebih baik dari sebelumnya. Nah itu kira-kira deh. Ya, itulah yang kami sampaikan.